tidak sebagai imam atau khotib pada Jumat kali ini, yaitu Al-Ustadz Sulaiman Muslimin, dan sebagai Bilal Al-Ustadz Abdul Mujib Umar SPDI. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا
الحمد لله الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أيها الناس أيها الحاضرون رحمكم الله أوصينا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت الحديث أو كما قال رسول صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Falah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, di tengah-tengah kesibukan kita, ada yang mencari nafkah anak dan istri, ada pula yang lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain. Allah tetap memberikan nikmat taufik hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat beribadah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat di masjid yang mulia ini, dengan harapan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala semua upaya dan usaha kita senantiasa diterima dan dicatat sebagai amalan yang soleh, amalan yang membuahkan kebahagiaan dunia dan akhirat, amalan yang membuahkan keselamatan bagi kita semua dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Maka dari itu ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, waktu yang sangat singkat ini jangan sampai kita sia-siakan begitu saja. Walaupun hanya sebentar, marilah kita tingkatkan ketakwaan, tingkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dianjurkan oleh baginda Rasul, ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Karena dengan dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kondisi apapun, dalam posisi apapun, insyaallah kita akan menjadi orang yang selamat, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul azim. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya semua yang bernafas pasti mengalami kematian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa terkecuali. Itu berupa hewan, berupa manusia, berupa makhluk-makhluk Allah yang lain, tetap saja selama dia bisa bernafas, dia akan mengalami kematian. Dalam arti lain, kalau kita nisbatkan kepada manusia, manusia hidup di dunia ini tidak selamanya.
Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hidup, Allah juga menciptakan mati. Allah menciptakan tangan kanan, Allah pula menciptakan kanan kiri, dan juga Allah menciptakan surga, begitu juga Allah menciptakan neraka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Artinya ketika kita hidup di dunia, jangan sampai kita merasa akan hidup selamanya di muka bumi ini. Karena kenapa? Allah sudah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan mengalami kematian. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar supaya kita berbuat baik. Tawasau bil haq, saling berwasiat dengan perbuatan baik, dan juga saling berwasiat agar supaya kita menjadi orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini bukan hanya berlomba-lomba untuk mencari kekayaan, rumah, berlomba-lomba saling bagus-bagusan, mobil yang lebih mahal umpamanya. Bukan. Walaupun agama Islam tidak melarang kita untuk mencari harta, tapi kita harus ingat, kita tidak selamanya hidup di dunia ini, tetapi kita akan hidup di kehidupan yang akan datang. Artinya setelah kita wafat, setelah mati, maka kita akan hidup di dunia, akan hidup di alam selanjutnya. Pertanyaannya, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, apa yang telah kita persiapkan apabila malaikat sang pencabut nyawa, malaikat Azrail datang untuk mencabut nyawa kita? Apa yang kita persiapkan? Sedangkan syakaratul maut, mati itu Pak, sakit yang luar biasa. Bahkan ada sebagian ulama menafsirkan bahwasannya sakitnya orang dicabut nyawanya bagaikan kambing atau sapi atau hewan-hewan lain yang kulitnya itu disisiti. Seperti apa sakitnya? Coba kita bayangkan Pak, kita terkena silet, kena jarum sedikit saja sakitnya sudah luar biasa. Bagaimana kalau kulit kita disisiti sedikit demi sedikit? Seperti apa sakitnya? Maka dari itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin oleh Allah keselamatannya, yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatannya. Beliau juga merasakan sakitnya syakaratul maut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau dicabut nyawanya, Rasulullah mengatakan kepada malaikat Azrail, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan malaikat Azrail. Namun laksanakan bagaimana caranya menyabut yang paling halus malaikat Azrail. Dilaksanakan oleh malaikat Azrail mencabut nyawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehalus mungkin. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah itu merintih Pak, kesakitan. Seperti ini paling halus malaikat Azrail. Bagaimana dengan nasib umatku nanti malaikat Azrail? Ini yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya Rasulullah mengatakan, kalau umpamanya malaikat Azrail, orang dicabut nyawanya, sakitnya seperti ini, maka kumpulkanlah rasa sakit yang ada pada umatku. Itu adalah bentuk rasa cinta seorang Nabi kepada umatnya. Mudah-mudahan kita dianggap sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Tapi dalam riwayat lain, dalam keterangan kitab, bahwasanya orang yang ahli berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan lesan oleh Allah Subhanahu wa taala, lesannya selalu basah,
dengan ucapan zikir, dengan kalimah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik membaca Al-Qur'an atau membaca tasbih atau membaca semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai zikir, dia lakukan. Sehingga malaikat kebingungan, Pak. Mau dicabut nyawanya melalui lesannya. Seakan-akan tangan malaikat Azrail, malaikat pencabut nyawa ini gak bisa masuk karena terhalang daripada amalan-amalan zikir yang dia baca. Maka dari itu banyak-banyaklah berzikir, Pak. Sehingga malaikat Azrail melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kata malaikat Azrail, hambamu yang ada di gembong itu, ya Allah, saya cabut nyawanya dari lesannya. Ternyata beliau selalu berzikir, ya Allah. Saya cabut nyawanya, saya cabut ruhnya dari kedua tangannya, ya Allah. Ternyata orang tersebut ahli bersedekah, ya Allah. Saya cabut dari jalan-jalan yang lain, ternyata semuanya buntu karena isi zikir, karena diisi dengan amalan-amalan yang saleh, ya Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada malaikat Azrail, karena itu memang tugasnya malaikat pencabut nyawa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kamu turun ke bumi. Nanti telapak tanganmu beritahukan kepada orang yang akan meninggal dunia itu. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala di telapak tangannya itu bergambar indahnya surga yang penuh dengan nikmat. Ternyata orang tersebut tercengang, Pak. Tercengang, berhenti sedikit, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pada waktu itu orang tersebut dicabut nyawanya oleh malaikat Azrail. Artinya orang yang ahli berzikir, orang yang selalu bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dicabut nyawanya oleh malaikat Azrail bagaikan rambut yang ada di dalam tepung. Dalam arti lain, dicabut sehalus-halusnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk tergolong orang-orang tersebut. Amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Perlu kita kaji kembali bahwasannya manusia wafat, manusia meninggal dunia ini, Allah Subhanahu wa taala tidak pandang bulu, Pak. Tidak memandang karena dia sepuh maka harus mati duluan. Tidak. Tidak dipandang karena dia gagah umpamanya biar mati kemudian. Tidak. Bahwasannya kematian adalah qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala mencabut manusia itu kapan saja dan siapa saja. Contoh, kita punya pohon kates atau punya pohon pepaya. Pohon pepaya itu mulai dari kembang sampai daun yang muda, sampai pencit buah yang muda, yang kecil, sampai buah yang lebih besar lagi, bahkan ada yang setengah matang, bahkan ada yang sudah matang. Semuanya ada gunanya. Artinya ketika orang tersebut, orang yang mempunyai pepaya, pingin rujaan, tentu saja yang diambil, Pak, yang setengah matang, biar enak, ada manis-manisnya. Makanya yang muda-muda yang diambil, yang setengah matang. Begitu juga kalau orang yang punya kates, orang yang mempunyai pepaya, menginginkan untuk buat kuah, otomatis yang diambil yang muda, Pak, yang renyah. Gitu, yang diambil yang renyah. Kalau umpamanya orang yang mempunyai pepaya menginginkan untuk jamu, otomatis yang diambil kembangnya dan daun yang muda. Atau umpamanya untuk biar perut kita yang mempunyai sakit lambung, biar enak makan dingin, yang diambil yang sudah tua, yang sudah matang. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala mencabut hambanya seperti itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menginginkan orang tersebut sudah waktunya wafat, tidak peduli masih muda atau sudah tua. Bahkan yang ada di dalam janin, yang masih ada di dalam perut seorang ibu, yang masih kembang,
yang belum keluar ke dunia tetap dicabut oleh malaikat Azrail karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kami bukan menakut-nakuti. Kami cuman saling mengingatkan agar supaya kita ini lebih semangat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun umpamanya kita kerja sama orang lain, kerja kantor dan lain sebagainya, tapi kita harus ingat bahwasannya perintah Allah Subhanahu wa taala itu juga lebih penting daripada pekerjaan. Karena kenapa? Kalau sekarang Pak, panjenengan enggak makan, minta sama tetangganya, minta sama saudaranya, minta sama orang lain, masih dikasih. Jangankan ada di luar, sampai ada dalam penjara sekalipun pasti ada yang mengasih urusan makan ketika kita berada di dunia. Tetapi kalau kita sudah berada di alam barzah, ada di alam kubur, siapa yang akan memberikan kepada kita kalau bukan amal kita ketika hidup di dunia? Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a jami'a amaluh illa min salasin," kata Rasul. Ketika manusia sudah wafat, sudah meninggal dunia, semua urusan dunia ditinggalkan. Semua urusan dunia putus. Termasuk istrinya juga ditinggalkan. Rumah besar ditinggalkan. Mobil mewah juga ditinggalkan. Ada 3 hal kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan tetap ikut menemani kita di alam kubur. Yang pertama yakni shadaqatun jariyatun. Sedekah yang akan tetap mengalirkan amal kebaikan atau pahalanya kepada kita yang ada di alam kubur. Kita bersedekah untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pesantren, untuk pembangunan kebaikan. Itu tetap selalu mengalir pahalanya kepada kita. Mumpung ada kesempatan, walaupun hanya sedikit, marilah kita bersama-sama bersedekah, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ilmu yantafi'u bih. Ilmu yang bermanfaat, Pak. Lebih-lebih kita sebagai orang tua. Sebagai orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya, untuk memberikan ilmu terhadap anaknya. Enggak apa-apa sampai enggak harus pandai, enggak harus alim. Kalau panjenengan bisa membaca Al-Fatihah, bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, ajarilah anak kita dengan lesan kita. Ajari ketika pagi, ayo nak baca nak Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kalau kita tidak mampu, kita titipkan ke pesantren, kita titipkan ke TPQ terdekat. Karena sampai mati pun pahalanya akan tetap selalu mengalir kepada kita. Yang terakhir yang dipesankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waladun salihun yad'ulah. Anak yang soleh, anak yang bisa mendoakan kedua orang tuanya dimanapun Anda berada. Mumpung ada kesempatan bagi kita semua, kalau punya orang tua, baik dia hidup, lebih-lebih sudah mati, perbanyaklah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Doakan, fatihai orang tua kita, agar kita nanti kalau sudah wafat, sudah meninggal dunia, anak kita akan ingat kepada kita semua. Sebagaimana hadis Rasul, birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Berbuat baiklah kalian semua kepada bapak-bapak kita, insyaallah anak-anak kita akan berbuat baik kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 3 hal tersebut yang menjadi bekal bagi kita semua. Marilah kita perbanyak bersedekah. Yang kedua, ajarilah anak kita dengan ilmu. Yang ketiga,
marilah kita bersama-sama ciptakan dunia ini, bahkan anak-anak kita dididik dengan keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kelak kalau kita sudah wafat, anak selalu mendoakan kita. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikal alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul ala lisanihil aminil ma'mun wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصينا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحال وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون.